Shalom Magicians. Luar biasa. Thank you tim Praise and Worship ya atas luar biasa sekali PAW pada sore hari ini. Oke. Thank you Joketi, nggak usah repot-repot, nggak apa-apa Joketi. Oke, luar biasa. Thank you SO, Multimedia, Sound, Asyir, Hospit. Boleh kasih tepuk tangan untuk yang pelayanan pada sore hari ini. Wow, yes. Terima kasih Koko Andriano, kerasnya luar biasa ya. Memang hamba diurapi Tuhan ini beda. Oke, nggak terasa kita hari ini sudah berada di hampir di penghujung bulan Maret. Tahu nggak tandanya ini apa? Apa? Bukan hujan. Liburan, betul. Habis ini kita liburan. Nah, aku pengen tahu teman-teman, kira-kira yang liburan siapa? Apa? Apa? Kayak dejavu ya? Siapa yang kira-kira liburan lebaran ini? Ada? Besa? Kohes? Liburan itu apa? Liburan itu kita keluar dari Surabaya. Mau kalian cuman ke Sidoarjo? Oke, yang liburan siapa? Boleh angkat tangan? Yang sudah planning liburan? Toto, Besa. Oke, banyak ya, lumayan ya. Kalian yang berencana liburan akan baca ayat yang ganjil. Yang tidak liburan alias ngenes, ya kan? Akan baca yang genap. Oke, siap? Wah, oke, kita gas. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Di sini nggak ada ininya, apa? Ayat-ayatnya. Karena aku mengencourage kalian untuk bisa buka Alkitabnya ya. Jadi supaya kalian tetap membaca Alkitab, teman-teman. Enggak, soalnya ini belum tak copy paste sebenarnya. Oke, siap ya? Siap ya? Kita baca sama-sama yang liburan yang ganjil, yang ngenes genap. Oke? 3, 2, 1. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu dunia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Oke, aku mau buka sermonku hari ini dengan sebuah pertanyaan. Siapakah yang di sini yang pernah berantem sama orang tuanya? Boleh angkat tangan. Boleh? Yang pernah berantem. Oke? Terima kasih. Aku juga mau tanya, kira-kira di sini siapa yang tidak pernah berantem sama orang tuanya? Boleh angkat kaki dari tempat ini. Masih lucu ya? Memang hari ini tuh bukan khotbah, jadi komika sehari. Oke, kita tidak mungkin tidak pernah berantem sama orang tua kita, bener ya? Pasti semuanya pernah berantem. Pun aku juga sama. Aku ini bukan pernah lagi, sampai Feli ketawa itu, sering berantem sama orang tuaku. Khususnya sama mamiku. Waduh, secara karakter aku ini orangnya cukup dominan gitu ya. Aku tahu karepku apa, aku pingin kemana, mau ngapain. Nah mamaku orangnya baperan. Waduh, salah ngomong dikit aja, urusannya tuh ribet. Pun sama dengan aku, ketika mamiku ngatur dikit aja, aku juga sangat reaktif. Apalagi kalau ngaturnya soal parentingnya Kayla gitu. Ya kan biasa kan, orang tua kan selalu merasa bahwa pengalamannya dia
eh, berharga gitu. Dulu nak, kamu itu ya tak lotek pisang di mulutmu. Tahu ya, kalau orang tua zaman dulu, anak bayi itu dikasih pisang, dilotek. Tahu nggak, dilotek. Katakan sama-sama lotek. Ditolet, ditotol, tolong pisah. Tapi buktinya kamu ya nggak apa-apa. Buktinya begini. Jadi seringkali kita pun sebagai anak juga mikir kan, itu nggak relevan, itu nggak up to date. Mosok dilotek pisang, kata Ikatan Dokter Anak Indonesia, wah, itu sudah nggak boleh itu. Enggak nak, boleh. Nggak boleh. Wes nak, nggak apa-apa. Lihat, kalian bertiga loh sudah jadi orang. Gitu. Memang sebelumnya kita apa kan pertanyaan. Nah, sadar nggak sadar, awal mula sebuah konflik itu terjadi hanya karena kita merasa diri kita mengerti atau kita mengalami segalanya. Atau gini, konflik itu terjadi karena pengalaman kita yang menjadi sebuah tolak ukur. Ingat sermon Kois di minggu pertama? Kita selalu mengingat masa emas atau kejayaan kita. Wah, kita nggak bisa move on dari itu. Bahkan mungkin kita selalu menumpukan masa depan kita tuh terhadap pengalaman kita yang sebelumnya. Bukan rahasia kayak hari ini kan salah satu profesi kan jadi politisi gitu kan. Gitu kan. Terus tiba-tiba 30 tahun lagi kan aku nggak ngerti nih, apakah aku masih tetap jadi politisi, atau jadi pendeta, atau jadi pengusaha. Kok nggak ada sih yang pengusaha, amin ya. Nggak pernah tahu. Tapi tiba-tiba 30 tahun lagi, Presiden Republik Indonesia adalah Eri Cahyadi gitu kan. Mungkin aku akan ngomong sama Kayla, nak, itu presiden itu dulu Dedi makan sak meja nak, BDE nak. Bisa kan? Karena aku mungkin 30 tahun lagi, kalau aku menyandarkan pengalamanku, aku kan berbicara seperti itu sama Kayla. Nah, tapi pertanyaannya kan begini, kalau kita menyandarkan hidup kita terhadap pengalaman kita, dengan kata lain, kita itu gagal melihat Tuhan dalam setiap masa dalam hidup kita di masa lampau. Kenapa? Karena yang kita lihat hanya pengalamannya saja. Pertanyaannya kok bisa gagal? Kenapa kita bisa gagal menjadikan pribadi Tuhan yang terpenting? That's why judul sermonku hari ini adalah kritikus yang mengasihi versus kekasih yang kritis. Ini perenungan 6 bulan ini ya. Oke, kita masuk ke poin pertama, kritikus yang mengasihi. Di sini, di ayat ini, di terjemahan bahasa Inggris, kata iri hati dan mementingkan diri sendiri, itu lebih bagus, lebih detail dia tulisnya. Literasinya gini, iri hati itu bitter envy and self-seeking. Ya, artinya apa? Di ayat 14 ini, Yakobus itu menulis secara spesifik kepada orang-orang yang punya kepribadian yang kritis, yang suka beradu argumen, dan memiliki sarkasme tinggi. Siapa itu? Aku. Home pastor kalian. Bertiga. Satu kan kompor. Nggak boleh hilang identitas ini. Satunya kompor. Beberapa hari yang lalu, siapa yang melihat akun Instagram Pastor Mamon? Ada? Ada? Kamu anak Tuhan atau anak setan? Nah ya gitu loh. Gak relate? Waduh, kurang. Pura-pura gak relate? Gimana, Besa? Relate gak? Nah, di situ dengan terpampang jelas Pak Arifin, gembala kita. Oh, ya bukan Pak David Limanto, bukan kebetulan. Pak Arifin.
Sama ada orang namanya Ben Sumadiwirya atau Super Cool Band. Tahu Super Cool Band yang 55 China Points itu? Nggak tahu? Waduh, kok kalian lebih kudet gini daripada aku yang tua ini ya. Namanya Bobby Saputra, nama panggungnya. Tapi nama aslinya Ben Sumadiwirya. Nah ceritanya, ya aku nggak akan terlalu deep kepada case ini, maksudnya kepada apa namanya materinya. Kalian bisa lihat sendiri, oh viral langsung lihat itu. Apa itu? Gitu. Aku nggak akan masuk terlalu deep, tapi di situ kalian akan menemukan jejak digitalku. Aku komen di situ. Komennya apa? Kira-kira kalau ini tak repost bakal masalah nggak ya? Gitu. Kayak gitu. Nah, kenapa kok ini aku komen gitu? Itu tuh kayak my intrusive thought, tau nggak sih? Hal yang impulsif yang keluar ketika kon melihat sesuatu hal yang nggak pada tempatnya gitu, kayak langsung impulsif langsung nge-komen gitu. Nah, tapi ketika aku menyiapkan khotbah ini, menyiapkan sermon ini, Tuhan itu tiba-tiba, ya ini tanda aku masih karismatik ya, anyway. Tuhan itu membesitkan secara eksplisit cukup keras di hatiku, kayak dia bilang, loh kamu nggak senang melihat pertobatan orang lain. Jadi ceritanya di postingan itu, sebenarnya itu adalah kisah pertobatan Ben Sumadiwirya. Apakah kamu nggak senang kamu lihat orang lain itu bertobat? Walaupun ngomongnya itu tentang, ya dia kan nggak bisa bahasa Indonesia ya ceritanya. Susah, gaduh-gaduh gitu. Terus dia bilang, setelah saya berserah kepada Tuhan, saya tiba-tiba jadi, saya enggak punya uang, terus saya berserah sama Tuhan, terus saya jadi punya financial freedom. Kalian tahu apa yang Tuhan bersiatkan begini. Ketika Tuhan bersiatkan itu, aku tuh langsung berpikir itu kayak gini. Apa kira-kira aku itu sedang melihat sebuah kisah pertobatan? Atau ini tuh adalah sebuah iri hati. Kenapa? Aku jadi Kristen dari tahun 2003. Pelayanan dari 2008. Sudah 71 khotbah, ini khotbah ke-72 ku di Rock. Jadi aku selalu mengkategorikan notesku gitu kan. Ini khotbah ke-72 aku di Rock. Tapi sampai hari ini aku belum financial freedom. Setiap hari aku harus kerja, harus ketemu orang. Kamu mau merit gak Don? Pakai IO-ku yuk. Kamu mau merit gak Oswin? Pakai IO-ku yuk gitu. Bahkan di tengah-tengah khotbahku yang siang dan khotbahku yang malam, aku masih Zoom tadi, bekerja. Padahal aku sudah bukan hanya menyerahkan hidupku ke Tuhan, aku sudah mengkhotbahkan Tuhan. Tapi kenapa? Mungkin itu adalah yang namanya bitter envy. Inilah yang dimaksud di ayat 14. James Moffat dalam bukunya The Bible itu mengatakan seperti ini. Religious people may be extremely provoking. Ini langsung tak translatekan aja ya supaya cepat. Orang yang terlalu religius kadang bisa bikin orang lain kesal dan marah. Otakku typo lagi di sini. Tak ulang ya. Orang yang terlalu religius kadang bisa bikin orang lain kesal dan malah nggak bisa mencapai tujuan mereka karena cara mereka yang memaksa. Pendapat yang benar dan nasihat yang baik bisa kehilangan pengaruh kalau disampaikan oleh orang yang cuma mau cari keuntungan sendiri atau suka bikin debat tanpa peduli etika. Kasarannya ya, gimana caranya kita menjadikan orang lain itu melihat Kristus ketika cara kita salah. Deka selalu ngomong sama aku kayak gini, nih aku inget terus, nih pastoral message juga ya. Di dalam sebuah komsel, pemuritan, Tuhan itu bukan cuma pakai mentor ngajar menti, bukan. Tapi Tuhan itu bisa pakai menti ngajar mentornya. Member komselnya ngajar gembala komselnya. Deka selalu bilang gini, Dre, isi dari sebuah pesan dan metode penyampaian itu sama pentingnya.
Kasih tepuk tangan buat Deka. Bagaimana orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita ketika kita tuh nggak mampu menyampaikan Kristus karena bobroknya hati kita. Seringkali kayak kita ini melihat kebenaran itu lebih penting dari sebuah hubungan. Makanya kita gerasa gerusu, debat sana sini, mengorbankan relationship. Padahal di ayat 13b ditulis, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi di mimbar ini aku mau sampaikan, I'm sorry and thank you Deka. Pun sama dengan Kristus. Kita bisa lihat di semua kitab. Kitab Injil maksudnya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bagaimana ketika Yesus hidup, dia itu dicerca, dia itu dihina, dikonfront, didebat. Tapi apa yang keluar dari mulut Yesus? Yang keluar dari mulut Yesus adalah hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Even Yesus tidak pernah membalas hinaan maupun cercaan dari para ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus tidak sama sekali merendahkan mereka di saat Yesus sebenarnya mampu nih, bayangin. Dia yang punya hidup Pak, terus tiba-tiba ada orang sok pintar tahu, dia merasa dia tahu semua hidup, kehidupan. Yesus sangat bisa, lebih dari bisa. Dia punya hikmat yang tidak terbatas, kebijaksanaan yang tidak terbatas. Dia mau, kalau dia mau, dia bisa mempermalukan. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Tidak. Yesus tidak sama sekali merendahkan mereka di saat Yesus sebenarnya mampu. Tahu nggak kenapa? Ini yang boom, aku merasa ini tuh benar-benar ultimate. Karena di Yohanes 3 ayat 17 dikatakan dia datang bukan sebagai hakim. Yesus datang bukan untuk menghukum, tapi dia datang sebagai pendamai. Dia datang sebagai rekonsiliator kita dengan Allah. Dia menyatakan kebenaran bukan dengan tangan besi. Dia menyatakan kebenaran bukan dengan tiang awan. Tiang api maksudku, sorry. Tiang api bukan. Dia menyatakan kebenaran dengan kelemah lembutan. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita mau jadi hakim atas sesama kita di saat Yesus datang bukan untuk menghakimi kita? Inilah ketika dunia atau ketika kita menghakimi sesama kita di saat Yesus enggak menghakimi kita. Inilah yang disebut sebagai kritikus yang mengasihi. Apa itu kritikus yang mengasihi? Kritikus yang mengasihi adalah ketika kita menyandarkan kritik yang dibungkus dengan kasih. Kita membungkus kritik yang pedas, yang tajam dalam kasih supaya apa? Nah ini kalian harus dengar nih. Kita bungkus supaya apa? Supaya kita tidak terlihat jelek. Supaya kita terlihat alim. Supaya kita terlihat rohani. Padahal sebenarnya bisa jadi kita tidak benar-benar mengasihi orang itu. Bukankah dunia juga sama? Dunia selalu mengkritik kita. Dunia selalu menuntut kita. Untuk dalihnya kan to be a better person. Ya kan? Fight. Work hard for a better future. Tapi sebenarnya itu bukan untuk a better future. Karena apa? Sifatnya consuming, drowning terus. Dampak dari better envy and self-seeking itu menjadikan mata kita kabur dan membuat kita menjadi seorang kritikus ulung. Akibatnya apa? Akibatnya ketika kita jadi kritikus ulung, Tuhan kita sisihkan dari kehidupan kita. Seperti apa yang Ko Richard katakan 2 minggu lalu. Bagaimana kita ini mengizinkan Tuhan ini berproses cuma secara parsial dalam hati kita. Oh yang ini gak apa-apa Tuhan atur. Tapi ada satu hal ini Tuhan gak bisa atur. Oh gak apa-apa Tuhan, aku percaya Tuhan akan memberkati pekerjaanku. Aku berserah.
Tapi pacarku yang Katolik ini Tuhan, jangan. Karena ini perasaanku sama dia, bukan perasaanmu. Oh, nggak apa-apa Tuhan, ini nggak apa-apa, studiku Tuhan nggak apa-apa, pekerjaanku nggak apa-apa, Tuhan atur. Aku mengakui kedaulatan Tuhan. Tapi pacarku yang Buddha ini loh Tuhan, ojo mbok utik. Perasaanku ini. Atau banyak hal yang lain. Banyak hal yang lain. Kita nggak pernah benar-benar izinkan Tuhan untuk take over seluruh kehidupan kita. Kita nggak bisa jadikan Tuhan menjadi yang tertinggi dan terdalam dalam kehidupan kita. Inilah akar permasalahannya adalah bitter envy and self-seeking. Nah, dari bitter envy dan self-seeking, inilah yang menjadikan kita selalu berbuat jahat. Di ayat 16 dikatakan, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini, gara-gara dua ini, kita selalu mendengki. Ngelihat teman punya mobil baru, ngelihat band Sumadiwirya bertobat, ya kan, dengki. Wah, komen, jempolku jahat. Gitu. Paham maksudnya sampai sini teman-teman? Kabar baiknya, kalau hari ini kamu datang ke sini, kamu merasa tertegur. Aku selama ini kritikus yang mengasihi ternyata. Aku masih sering menghakimi temanku. Karena bitter envy dan self-seeking. Kabar baiknya Tuhan masih sayang sama kamu. Kenapa gitu? Ingat sermonnya Kohis, ini kelihatannya bulan lalu sih. Yang ada orang, ayatnya Kohis yang Tuhan tangan kanan Tuhan memegang tangan kananmu. Ingat? Nggak usah diperagain lagi lah ya. Ya wis, Dante sini, Dante mana Dante? Wah hilang Dante. David, sini David. Tuhan itu bukan cuman menggandeng tanganmu. Kolaborasi. Wali kota, wakil wali kota. Tuhan itu bukan cuman, sini Fit, kamu di sini Fit, blocking. Tuhan itu bukan cuman menggandeng tanganmu begini. Terus jalan. Bukan. Tuhan enggak kayak gitu. Tuhan itu jangan dipegang. Tuhan itu memegang tangan kananmu. Dan ikut ngayuh no. Gitu. Jadi diayuhkan itu, lihat, Tuhan yang pegang juga. Jadi dengan kata lain, ayunan tangan kita itu ayunan tangan Tuhan. Thank you, Fit. Dia enggak cuma gandeng. That's why kita masuk ke poin yang kedua. Kekasih yang kritis. Ketika Tuhan mau kita untuk berjuang bersama dia enggak tinggalin. Tuhan enggak serta memerintahkan kita melakukan sesuatu terus ya wis, enggak kayak bosnya kita lah. Nyuruh A, B, C, D, ini videonya tolong direvisi, Doni. Ini jelek, ini begini. Ya, desainnya, kalendernya jelek gitu. Dia bukan kayak gitu. Tuhan kita, kalau dia kasih perintah, itu dia kasih satu lagi. Namanya itu apa? Wisdom. Kebijaksanaan. Nah yang menarik adalah, masalahnya kita sering kali menyalahartikan kebijaksanaan. Suatu ketika ada seorang jenderal menyukai permainan catur. Ya. Beliau adalah pemain catur yang sangat handal. Tingkat master gitulah, expert gitu ya. Kalau Mobile Legends itu apa dan sing masih mythical glory. Wah, gak karu-karuan dia wis pinter, wis dewa, wis jago. Gak ada pecatur lain yang bisa ngalahkan. Suatu hari sang jenderal itu jalan. Karena dia ada perjalanan dinas. Ya. Dia jalan. Terus tiba-tiba dia melihat ada satu warung, tulisannya adalah pecatur terhebat di dunia.
panas dia. Wih, siapakah pecatur yang bisa mengalahkanku? Dia masuk, dia main, 3 ronde, menang dia. Wah, dia happy. Jenderal ini jalan dengan penuh percaya diri, melakukan tugas negaranya. Korupsi Pertamina gitu kan. Happy dia. Pas pulang dia kaget. Loh, kok pecatur terhebat di dunia ini masih ada pelangnya ini. Kan dia udah tak kalahin. Masuklah dia. Loh, mas, aku kan harus ngalahno awakmu. Kok masih mbok pasang? Kamu sudah bukan pecatur terhebat di dunia. Singkat cerita, mereka rematch. Dan 3 ronde juga si jenderal itu kalah. Pesan moralnya apa? Pesan moralnya. Si pemilik warung ini menjawab dengan bijak. Pada waktu yang lalu saya tahu Tuhan sedang dalam perjalanan melaksanakan tugas negara. Maka saya tidak mau mengalahkan Anda untuk menjaga semangat juang Anda. Namun sekarang Anda telah kembali dalam kondisi telah sukses melaksanakan tugas Anda. Tentu saja saya melayani tantangan Anda sesuai dengan kemampuan saya yang sebenarnya. Saya tidak akan mengalah lagi. Dari cerita ini, pesan moralnya apa? 1, pemenang sejati mampu menang, tapi belum tentu mau menang. Mampu mengalah dengan bijaksana. Oke. Kedua, bisa menang, tapi enggak harus menang. Untuk tujuan yang lebih mulia, for a greater purpose. Demikian pula kehidupan. Yang ketiga, bisa dilihat, bukan berarti sudah terlihat. Sudah terlihat, bukan berarti sudah jelas melihatnya. Terlihat jelas, bukan berarti sudah dimengerti. Sudah dimengerti, bukan berarti sudah dipahami, dan seterusnya. Nah, lihat, satu persamaan dari cerita ini adalah dunia selalu mendefinisikan kebijaksanaan sebagai hal-hal yang indah dengan narasi-narasi hebat. Dunia selalu mendefinisikan kebijaksanaan hanya sebagai sebuah cara berpikir. Bagi dunia kebijaksanaan itu gimana cara mikir kita, sistem thinking kita. Tapi lihat kata Alkitab. Alkitab mendefinisikan kebijaksanaan bukan dari cara berpikir, tetapi dari sikap hati kita. Wah, pengkhotbah itu bijaksana karena dia angle khotbahnya bagus. Wah, motivator itu bagus karena dia mikirnya luas. Di Alkitab ngomongnya tentang sikap hati kita menentukan kebijaksanaan kita. Sikap hati yang seperti apa? Di Amsal 9 ayat 10. Ini lihat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kata takut di sini secara konteks itu bukan takut secara naluriah. Takut ular, takut gelap, no. Takut di sini ngomongin tentang apa? Respect. Tentang apa? Hormat. Ketika di sini kita bisa melihat kebijaksanaan, menurut Alkitab itu berbicara tentang membuat kita bisa menjadi rendah hati dan bisa hidup dengan baik serta melakukan hal-hal yang baik. Sebab apa? Yang menjadi pusatnya itu adalah Tuhan. Undang pemain musik boleh maju ke depan. Kebijaksanaan menurut Alkitab itu berbicara tentang kerendahan hati kita. Dan menjadikan Tuhan sebagai pusat. Serta kita harus sadar bahwa segala hal yang telah kita terima itu semua karena kebaikan Tuhan. Kebijaksanaan harusnya membuat kita memahami bahwa hidup itu bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan.
Kebijaksanaan adalah tahu apa yang harus dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk dapat menyelesaikan dan melaksanakan rencananya. Jadi kesimpulannya, kebijaksanaan adalah sebuah sikap hati di mana kita menaruh Tuhan lebih tinggi dan lebih dalam dari apapun. Dengan kita memandang Tuhan sebagai pusat, Christ Center, maka sejatinya sudah enggak ada ruang lagi dalam diri kita untuk menjadi self-centered. Pertanyaannya, kenapa kok kita ini harus menaruh Kristus itu di pusat dari segalanya? Jawabannya adalah karena salib. Sama-sama kita baca ayat terakhir. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan. Bagi dunia, Kristus ini adalah kebodohan. Apa yang kita lakukan hari ini ke gereja, itu adalah sebuah kebodohan. Bagi dunia, ngapain hari Minggu ke gereja? Lebih enak pergi ke mall, jalan-jalan, nonton, sama pacar ngedit, family time. Bodoh orang-orang Minggu ke gereja itu. Minggu loh hari libur. Sama halnya, kadang kan Paskah kan. Paskah itu long weekend guys. Jumat, Sabtu, Minggu. Goblok ya ngomong Kristen nih gue. Mending gak usah lah apa ibadah Paskah. Nang Bali po lumayan 3 malam. Bagi dunia, apa yang kita lakukan ini kebodohan. Tapi lebih daripada itu. Bagi dunia, kematian Kristus ini adalah sebuah kebodohan. Tahu nggak bagi dunia Kristus itu kayak apa? Kristus itu seorang kriminal yang ditelanjangi dan dipamerkan di atas salib. Kalau kalian tahu di film Passion of the Christ, apapun itu ilustrasi-ilustrasinya masih ada kancutnya kan? Realnya itu tidak ada kancutnya. Betul Kohis? Tidak ada kancutnya. Telanjang, bulat, blejet. Kira-kira kalau ada orang ditelanjangi, diarak sebegitu jauh ke Bukit Golgota. Bukit Golgota kan lebih tinggi kan, semua orang bisa lihat. Telanjang nih. Dan pada saat itu penghakiman salib, hukuman salib, itu adalah hukuman terhina untuk penjahat terjahat. Bayangin udah telanjang, dihina. Dan jangan lupa, mahkota duri itu ditancapkan. Dan di sini tuliskan bilang apa? Inilah Raja umat Yahudi. Ini tuh sarkasme, mahkotanya duri. Bagi dunia, Kristus itu hanya seorang kriminal. Tapi kenapa kalian tahu nggak? Kenapa kok dia dipandang bodoh? Jawabannya adalah sebenarnya Kristus mengambil kebodohan-kebodohan kita. Apa yang Kristus lakukan di kayu salib itu yang dia terlihat bodoh sampai akhir hayatnya itu. Karena sebenarnya dia itu menanggung kebodohan-kebodohan kita. Dia terlihat bodoh supaya kita itu menerima kebijaksanaan yang ilahi. Menerima wisdom from above. Karena hanya melalui Kristus kebijaksanaan yang dari atas, yang murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik itu bisa turun ke atas kita. Inilah faktanya. Di mana Kristus menanggung kebodohan kita supaya kebijaksanaan Dia bisa kita rasakan dalam hidup kita. Inilah salib, di mana ini adalah kekuatan yang menopang kita. Yesus bukan hanya menukar kebodohan kita. Oke?
Yesus itu bukan cuma nukar kebodohan kita menjadi kebijaksanaannya. Enggak cuma sampai situ. Tapi dia juga mendampingi kita. Mengadvokasi kita. Jadi bisa dibilang Yesus bukan kritikus yang mengasihi kita. Tapi Yesus adalah kekasih yang kritis buat setiap hidup kita. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena melalui Yesus, kebobrokan kita disingkapkan. Kesalahan-kesalahan disingkapkan. Dia bukakan mata kita atas kerentanan hati kita. That's why Yesus adalah kekasih yang kritis. And the good news is, this is more extra miles. Dia bukan cuma jadi kekasih yang kritis, tapi dia mendampingi kita. Bahkan di saat kita sedang kritis. Melalui salib, kita diingatkan kembali bahwa pendamaian yang kita sudah terima ini harus kita salurkan ke teman kita, ke society kita, ke Instagram kita, ke sosmed kita, dengan damai juga. Percayalah, aku pernah berada di fase di mana aku seolah-olah mengasihi orang tersebut, tapi sebenarnya aku hanya ingin mengungkapkan dan menunjukkan isi otakku. I've been there. That's why selayaknya seperti Kristus yang mengasihi kita secara kritis dan mendampingi kita. Bukankah kita harus juga mengasihi orang lain secara kritis dan mendampingi mereka juga? Sekarang mari kita sama-sama tutup mata kita. Mari kita renungkan ini. Hari ini aku lihat story-nya Andriano sangat bagus sekali. Di story-nya dia bilang, dunia mengajarkan mirror treatment. Mirror treatment. Apa itu mirror treatment? Mirror treatment itu ngomongnya tentang apa? When you do good, you will do good if they do good to you. You will do shit when they do shit to you. Itu mirror treatment. Tapi mulai hari ini, buat teman-teman yang mungkin sampai hari ini masih terjebak dalam mirror treatment itu, hari ini saatnya untuk berubah. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala kita. Aku pengen berdoa buat teman-teman yang mungkin hari ini masih menjadi hakim atas teman-teman kalian, atas society kalian, atas saudara-saudara kalian, atau bahkan atas orang tua kalian. Kalian masih ngejudge, kalian masih mengkritik mereka dengan kasih. Kalian masih jadi kritikus yang mengasihi. Kalau ada yang daripada kalian merasa seperti itu, boleh taruh tangan kanan kalian di dada kalian. I want to pray for you. Aku ingin berdoa buat kamu. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang tangan kanannya terangkat di dada mereka hari ini. Tangan ini merupakan tanda kebobrokan diri kami. Ini tanda kami menyerahkan diri kami yang mungkin hari ini masih jadi kritikus yang mengasihi. Ubah setiap hati kami Tuhan. Ubah setiap hati kami Tuhan. Ingatkan kami terus bahwa Engkau adalah kekasih yang kritis. Bahwa Engkau bukan cuman kritis, tapi Kau juga mendampingi di masa kami yang kritis ini. Ingatkan kami terus Tuhan.
Bukan supaya kami berubah, tapi supaya kami melihat Engkau dalam proses kami. Terima kasih, hamba-Mu sudah selesai Tuhan berbicara. Biarlah Kau meteraikan firman hari ini di dalam hati kami semuanya. Dan Kau yang menumbuhkan firman ini, supaya nama-Mu dipermuliakan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih.